Halo kepada Kalisto Donovan, Andaria Skolawi, Faiza Aiza, Nanda Abdullah, Ade Sumanjaya, Karina Wijayanti, dan Ghazali Rohul. Terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Kawasan perumahan elit ini terletak di Telok Kurau Road atau Jalan Telok Kurau, Singapura. Tepat di Hook berdiri megah sebuah rumah 3 lantai yang sepanjang tahun terasnya dihiasi lampion merah berlambang kesejahteraan. Pemilik rumah Pasutri Weng Tiam Sun dan Chow Chin Chu memang sejahtera, kaya raya. Sang suami Weng seorang pengusaha, direktur dari 3 perusahaan di Singapura. Pasutri itu memiliki 2 anak laki-laki, Andrew dan Wei Yang. Si sulung sudah menikah dengan Rowena dan memiliki 2 anak. Mereka semua tinggal satu atap di rumah 3 lantai itu. Selain keluarga Weng, di rumah itu juga tinggal 2 ART asal Indonesia, yakni Daryati dan Hayati. Jadi total penghuni rumah 9 orang, cukup ramai. Sebagai pembantu, Daryati dan Hayati tidur satu kamar di lantai bawah. Ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Daryati digaji Bapak Weng dan Ibu Chow dan sehari-hari bekerja bersih-bersih rumah, memasak, mencuci, menyiram tanaman, dan membawa jalan anjing peliharaan. Sementara itu, Hayati digaji sang menantu Rowena. Selain berbagi tugas dengan Daryati, Hayati juga kerap diajak keluar rumah oleh majikannya Rowena yang memiliki 2 anak kecil. Di waktu luang, Daryati sering mencurahkan isi hati di buku harian. Semua tercatat di sana, termasuk saat dirinya mulai bekerja di rumah keluarga Weng sejak 13 April 2016. Setelah sebulan bekerja di sana, pada 12 Mei 2016, Daryati menulis sesuatu yang ganjil di buku hariannya. Aku harus melaksanakan rencana secepatnya. Aku harus berani meski hidupku taruhannya. Aku siap menerima risiko apapun itu. Aku harap rencanaku berhasil dan lancar. Keluarga majikanku adalah targetku. Mati. Kurang lebih sebulan setelah Daryati menuliskan rencana ganjil di buku hariannya, pada 7 Juni usai menyetrika, dia membawa celana panjang Ibu Chow beserta keranjang berisi tumpukan pakaian ke kamar tidur majikannya di lantai 2. Saat itu, dia lihat majikannya Bapak Weng dan Ibu Chow berada di kamar tidur. Daryati lalu berkata kepada Bapak Weng, "Saya sudah rebus air." Rencananya air itu akan dipakai membunuh kecoak yang akan dijadikan makanan burung peliharaan Bapak Weng. Bapak Weng pun keluar kamar menuju dapur di lantai bawah. Kini di kamar hanya tinggal Daryati dan Ibu Chow. Mereka menuju lemari hendak menyusun pakaian yang sudah disetrika. Tiba-tiba Daryati menarik sebilah pisau panjang dari balik celana panjang yang dibawanya dan mengacungkannya ke arah majikannya. "Mana pasporku?" bentaknya. Sang majikan yang terkejut langsung berteriak mencoba melawan. Daryati menarik wanita itu ke kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur lalu mengunci pintu. Di sana dia tikam majikannya berkali-kali di leher, kepala, dan wajah dengan pisau panjang. Lalu dia memakai pisau yang lebih kecil yang disembunyikannya di bawah wastafel kamar mandi sebelum kembali memakai pisau panjang untuk menghabisi majikannya. Ibu Chow terkapar bersimbah darah. Daryati yakin wanita itu tewas. Pada saat yang sama, Bapak Weng yang mendengar teriakan istrinya bergegas datang ke kamar tidur. Tapi di mana istrinya? Dia lihat pintu kamar mandi tertutup. Dia coba membuka tapi pintu terkunci. Dia menggedor-gedor dan memanggil-manggil istrinya. Tak ada jawaban. Bapak Weng mencoba mengintip dari celah di bawah pintu. Dia terkejut melihat genangan darah. Pria itu bergegas mengambil senter dan obeng dan berhasil membuka pintu. Saat itulah tiba-tiba Daryati menyerangnya dengan 2 pisau di tangan lalu menusuk leher pria itu. Bapak Weng melawan sekuat tenaga hingga kedua pisau di genggaman Daryati terlepas dan jatuh ke lantai. Pria itu panik, mencoba memeriksa kondisi istrinya. Saat itu Daryati langsung menyambar pisau yang terjatuh dan kembali menusuk leher Bapak Weng. Pria itu kembali melawan dan akhirnya berhasil melumpuhkan Daryati. Dia seret wanita itu ke arah tangga, lalu berteriak minta tolong pada menantunya Rowena. Pada saat yang sama, mendengar ada ribut-ribut, Hayati yang berada di lantai bawah menaiki tangga dan begitu melihat kondisi Bapak Weng yang bersimbah darah, dia malah ketakutan dan berlari pergi.
Sementara itu Rowena bergegas turun dari lantai 3. Dia lihat kondisi mertuanya yang mengerikan sedang memegangi Daryati erat-erat. "Ambil kabel," perintah Bapak Wong pada Rowena yang segera lari ke lantai bawah untuk mencari kabel. Bapak Wong membawa Daryati ke lantai bawah dan di sana dia ikat tangan Daryati dengan kabel dan membawa pembantunya itu keluar ke depan pagar. Saat itu kebetulan 3 pejalan kaki lewat di depan rumah dan melihat kejadian tersebut. Bapak Wong minta bantuan mereka menjaga dan memegangi Daryati sementara dia kembali masuk ke rumah untuk melihat kondisi istrinya. Rowena telah menelpon bantuan dan tak lama kemudian petugas paramedis dan polisi tiba. Pukul 9.03 malam, Ibu Xiao dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu Bapak Wong yang menderita luka-luka segera dibawa dengan ambulans ke Changi General Hospital. Bagaimana dengan Daryati? Dia diringkus dan ditahan di penjara wanita Changi. Penyidikan polisi pun dimulai. Kepada polisi, Daryati mengaku dirinya sebenarnya tidak bermaksud membunuh majikannya Ibu Xiao. Dia hanya ingin menakut-nakuti dan mengancamnya dengan pisau agar wanita itu memberikan paspornya. Tapi jika tidak bermaksud membunuh, mengapa Daryati begitu kejam? Hasil otopsi menunjukkan dia menusuk majikannya itu sebanyak 94 kali. Padahal Daryati mengaku majikannya baik kepadanya. Dirinya digaji lebih dari 6 juta rupiah per bulan plus uang lembur 900 ribu. Menurut Daryati, sejak bekerja di Singapura pada 13 April 2016, dia rindu berat dengan Indah, pacar lesbinya yang bekerja sebagai TKI di Hong Kong. Selain rindu pacar, Daryati juga rindu keluarga. Namun dia tidak bisa menghubungi pacar dan keluarganya karena majikannya tidak mengizinkannya memiliki HP. Sebenarnya sebulan setelah bekerja di Singapura, Daryati diizinkan menelpon orang tuanya dengan HP milik majikannya. Lalu beberapa hari kemudian dia mencoba lagi menelpon ibunya tapi tidak ada yang menjawab. Hal itu bikin dia cemas. Jangan-jangan sesuatu yang buruk terjadi pada ayahnya yang sakit stroke. Menurut Daryati, sehari-hari dia tidak punya hiburan. Dia keluar rumah hanya kalau membawa anjing jalan. Dengan Hayati dia juga tidak dekat sebab Hayati lebih sibuk berurusan dengan majikannya Rowena. Sebab itu menurut Daryati dirinya dilanda kesepian yang amat sangat. Dia ingin pulang ke Indonesia, tapi tidak punya uang sebab dirinya baru bisa menerima gaji setelah genap bekerja 8 bulan. Paspornya juga disimpan majikannya. Dia pernah minta paspornya 2 kali karena ingin pulang, tapi majikannya tidak memberikan. Padahal untuk pulang, dia butuh paspor, juga uang. Uang yang akan dipakainya membayar biaya pengobatan ayahnya yang menderita stroke, membayar biaya sekolah adiknya, juga uang untuk nantinya bisa membuka usaha di Indonesia. Daryati tahu majikannya menyimpan paspornya di laci di kamar tidur di lantai 2 dan menyimpan uang di laci di kamar kerja di lantai bawah. Dia pun memutuskan akan mencuri kunci laci dan mengambil paspor dan mencuri uang majikannya. Tapi hal itu sulit dilakukan karena kunci itu selalu ada di kantong celana panjang sang majikan Ibu Xiao. Tak ada pilihan lain, Daryati harus melakukannya dengan ancaman dan paksaan. Jika majikannya menolak, dia akan melukai mereka, termasuk Rowena sang menantu. Menurut Daryati, dia menyampaikan rencana mencuri uang majikannya kepada Hayati. Dia minta tolong Hayati membantunya dengan menyibukkan Bapak Wong di lantai bawah dengan mengajak pria itu ngobrol. Pada saat yang telah ditetapkan, Hayati harus segera mematikan CCTV dan memutus aliran listrik. Jika semua berhasil, mereka berdua akan melarikan diri. Hayati menyetujui rencana itu. Namun menurut Daryati, dia tidak memberitahu tentang rencananya mengancam Ibu Xiao dengan pisau. Rencana tersebut dituliskan Daryati dalam buku hariannya sebanyak 2 kali, yakni pada 12 Mei 2016, lalu sebulan kemudian pada 2 Juni 2016 dengan menggambar denah ruangan rumah di buku harian. Menurut Daryati, pada tanggal 6 dan 7 Juni dia bersiap-siap dengan menyembunyikan 2 pisau masing-masing di lemari dan di bawah wastafel kamar mandi majikannya di lantai 2. Dia juga menyembunyikan sebuah martil di dekat meja belajar di kamar tidur Wei Yang di lantai 2. Rencananya pisau akan dipakai untuk melukai majikannya, sedangkan martil untuk memukul Rowena jika nantinya wanita itu turun dari lantai 3. Dan demikianlah pada 7 Juni sekitar pukul 5 sore, Daryati menerima perintah dari majikannya Ibu Xiao untuk memasak makan malam karena saudara laki-lakinya akan datang.
Ini yang ditunggu-tunggu Daryati, sebab biasanya saudara kandung Ibu Shaw selalu datang membawa uang tunai dan uang itu akan disimpan di laci di lantai bawah. Sekitar pukul 6 sore, saudara kandung Ibu Shaw tiba dan masuk ke ruang kerja di lantai bawah bersama Ibu Shaw dan Andrew. Daryati sengaja lewat di dekat ruang kerja dan saat itu dia lihat saudara kandung Ibu Shaw sedang menghitung uang kertas 50 dan 100 dolaran. Daryati pun kembali menyibukkan diri di dapur. Usai memasak, dia menyiram tanaman, lantas mengajak jalan anjing, lalu membersihkan dapur seperti biasa. Ketika membersihkan dapur, dia ambil sebilah pisau di dekat kompor dan mengasahnya untuk nanti dipakainya mengancam majikannya. Tapi mendadak dia sadar di dapur ada kamera CCTV. Khawatir aksinya terekam, dia kembali menaruh pisau itu di dekat kompor. Sekitar pukul 8 malam, usai bersantap, saudara kandung Ibu Shaw bersama Andrew dan Wei Yang pergi meninggalkan rumah. Daryati dengan tenang makan malam. Setelah itu dia menuju gudang untuk mengambil pisau panjang dan menyembunyikannya di balik celananya. Dia lalu memerintahkan Hayati untuk bersiap-siap. Setelah itu dia naik ke lantai 2 dan membunuh majikannya Ibu Shaw sebelum kemudian melukai Bapak Weng yang mencoba menolong istrinya. Demikian pengakuan Daryati. Polisi pun menginterogasi Hayati tentang keterlibatannya membantu Daryati. Tapi kemudian polisi menyimpulkan Hayati tidak bersalah. Wanita itu tidak tahu rencana jahat Daryati. Akhirnya polisi membebaskan Hayati. Untuk mengetahui lebih lanjut kondisi kejiwaan Daryati, dirinya diperiksa psikiater Dr. Jaideep Sarkar. Menurut Dr. Sarkar, Daryati mengalami adjustment disorder atau gangguan beradaptasi dengan lingkungan baru. Daryati sedih selama berada di Singapura, tapi tidak depresi. Sedih bukan berarti depresi. Orang depresi biasanya tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, namun terbukti sehari-hari pekerjaan Daryati beres. Semasa di Indonesia, Daryati juga mengatakan dia bisa bekerja dengan baik di tambak udang, memiliki teman, dan happy. Di Singapura, Daryati juga ternyata punya teman dan bisa berbincang-bincang dengan lancar dengan pekerja Bangladesh dan pekerja Indonesia lainnya di lingkungan tempat tinggalnya. Biasanya orang depresi tidak bisa merencanakan sesuatu dengan rapi, berbeda dengan Daryati yang dengan rapi menyusun rencananya, bahkan bisa menyembunyikan pisau-pisau dan martil di beberapa tempat. Dr. Sarkar menyimpulkan Daryati melakukan aksinya karena sifatnya sendiri, bukan karena gangguan jiwa depresi. Daryati bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan. Sidang perdana kasus pembunuhan Ibu Shaw Chin Chu digelar di Pengadilan Singapura pada 23 April 2019, kurang lebih 3 tahun setelah kejadian. Daryati didampingi kuasa hukum langganan KBRI, yakni Muhammad Muzamil, yang sudah sering menangani kasus TKI, termasuk TKI Sundarti Supriyanto yang membunuh majikannya yang sebelumnya sudah pernah kubahas. Di persidangan, Daryati menyampaikan suatu hal yang selama ini selalu disimpannya, bahkan tak pernah disampaikannya kepada keluarganya. Begini ceritanya. Masa lalunya gelap. Di usia 14 atau 15 tahun, selama setahun, Daryati diperkos 10 kali oleh kakak kandungnya. Dia tidak berani memberitahu hal itu kepada siapapun, sebab kakaknya selalu mengancam dirinya. Untuk melampiaskan amarah dan kebenciannya, Daryati sering diam-diam menangis dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke tembok. Daryati mengaku di Indonesia dia pernah menjalin 2 kali hubungan sejenis. Pertama dengan seorang wanita bernama Desi ketika dia bekerja sebagai buruh tambak udang. Kedua dengan seorang wanita bernama Indah saat menjalani training untuk persiapan bekerja di luar negeri sebagai TKI. Dirinya dan Indah sangat dekat. Tapi kemudian mereka harus berpisah karena Daryati bekerja di Singapura sedangkan Indah di Hong Kong. Pemerkosaan yang dialami Daryati saat remaja disampaikannya secara rinci kepada Dr. Tan, yakni psikiater kedua yang memeriksanya. Dan tampaknya pengakuan itu berhasil mengubah dakwaan. Jaksa penuntut yang tadinya mendakwa Daryati pembunuhan berencana, kemudian meringankan dakwaan menjadi pembunuhan tidak berencana. Jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup bagi Daryati.
Namun dalam sidang selanjutnya, Daryati lewat kuasa hukumnya mendadak menarik pengakuan sebelumnya dan mengatakan saat menusuk majikannya sebenarnya dia dalam kondisi tidak sadar. Kuasa hukum mengatakan saat membunuh sang majikan, Daryati dalam kondisi depresi parah karena berbagai hal, termasuk akibat kesepian di Singapura, serta trauma masa lalunya diperkos kakak kandungnya hingga terus diganggu mimpi buruk. Hal itu membuat Daryati tidak menyadari sepenuhnya apa yang dilakukannya. Tangannya tidak terkontrol hingga dia menikam majikannya 94 kali. Pembelaan ini tentunya agar Daryati bisa mendapat keringanan hukuman. Namun muncul pertanyaan, mengapa sebelumnya saat diperiksa Dr. Sarkar pertama kali pada 2016, Daryati tidak menjelaskan secara rinci kondisinya, misalnya tentang mimpi buruk yang terus-menerus dialaminya akibat diperkos kakak kandungnya. Dan mengapa baru 3 tahun kemudian pada 2019, setelah diperiksa oleh Dr. Tan, barulah Daryati menjelaskan semua yang dialaminya secara rinci? Daryati mengatakan karena saat diperiksa Dr. Sarkar dirinya takut. Selain itu dia juga masih merasa sakit akibat luka setelah kejadian pembunuhan sehingga tidak nyaman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sedangkan ketika 3 tahun kemudian saat diperiksa Dr. Tan, Daryati lebih nyaman karena selain Dr. Tan ramah, dirinya juga sudah sembuh dari luka-lukanya. Hal itu membuat dia lancar menyampaikan semua yang dialami dan dipendamnya selama ini. Terdapat perbedaan mencolok dari hasil pemeriksaan Dr. Sarkar dan Dr. Tan. Dr. Sarkar, psikiater pertama yang memeriksa Daryati pada 2016 mengatakan Daryati hanya mengalami adjustment disorder atau gangguan beradaptasi dengan lingkungan baru. Daryati tidak mengalami depresi dan selama bekerja di rumah majikannya dapat menjalankan tugas dengan baik. Sedangkan Dr. Tan, psikiater kedua yang memeriksa Daryati pada 2019 mengatakan Daryati mengalami gangguan jiwa depresi. Depresi pertama dialaminya ketika berusia 14 atau 15 tahun saat dirinya diperkos berkali-kali oleh kakak kandungnya. Hal tersebut ditandai dengan moodnya yang sedih, insomnia, kehilangan nafsu makan, rendah diri, dan takut pulang ke rumah bertemu kakaknya. Setelah itu, menurut Dr. Tan, Daryati kembali mengalami depresi setiba di Singapura. Menurut pengakuan Daryati, selama di Singapura, dia sedih, nafsu makan dan berat badan berkurang, susah tidur setiap malam, letih sepanjang hari, rindu pada pacarnya dan keluarganya, dan merasa ingin mati dan bundir. Namun jaksa penuntut mengatakan tidak cukup bukti Daryati mengalami gangguan jiwa. Perihal Daryati kehilangan nafsu makan hingga berat badannya berkurang selama di Singapura juga tidak terbukti, sebab berat badannya saat tiba di Singapura 65 kg, sedangkan setelah pembunuhan beratnya tidak jauh berbeda, 64,5 kg. Saksi-saksi orang serumah termasuk Hayati, rekan sesama ART, mengatakan Daryati bisa melaksanakan pekerjaannya dengan normal, demikian juga makan dan tidur normal. Jaksa penuntut juga mengatakan Daryati mampu merancang pembunuhan secara detail, termasuk merencanakan ingin mengambil paspor dan uang, lalu menyembunyikan pisau dan martil di beberapa tempat. Pada saat pembunuhan, Daryati bahkan sempat mengganti pisau panjang yang licin akibat berlumuran darah Ibu Shaw dengan pisau kecil yang disembunyikannya di bawah wastafel kamar mandi. Namun karena pisau itu kemudian dianggapnya terlalu kecil, dia kembali mengambil pisau panjang dan mencucinya, lalu kembali memakainya menikam Ibu Shaw. Semua hal itu tentunya sulit dilakukan orang yang mengalami gangguan jiwa. Sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut, hakim pun akhirnya menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada Daryati. Mengapa hakim tidak memvonis mati Daryati? Ada beberapa alasan, antara lain usia Daryati masih muda, di awal 20-an. Selain itu juga karena pertimbangan emosinya yang labil dan trauma psikologis akibat pernah diperkos kakak kandungnya berkali-kali. Ini adalah rumah keluarga Daryati di Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Taatan, Pesawaran, Lampung. Daryati lahir di Lampung 14 Agustus 94, namun ketika jadi TKI usianya di markup 2 tahun lebih tua. Ayahnya Dadang berusia 50-an terkena stroke, tidak bisa jalan dan bicara. Dulu ketika Daryati berangkat ke Singapura, sebenarnya ayahnya masih bisa jalan dengan bantuan tongkat, namun kemudian kondisinya memburuk. Sang ibu Munarti bekerja serabutan, sedangkan si adik masih duduk di bangku SD.
Sebenarnya Daryati punya kakak tertua yang pernah jadi TKI, namun sang kakak sudah meninggal saat melahirkan anak pertama. Kepada media, sang ibu Munarti berkata, Daryati itu anaknya sangat pendiam, kurang bergaul dan jarang keluar rumah, tapi dia anaknya sangat sopan. Sebelumnya dia sempat bekerja di salah satu tambak udang yang ada di Tulang Bawang selama 1,5 tahun. Kemudian dia memutuskan jadi TKW di Singapura untuk mencari biaya pengobatan bapaknya yang sakit parah. Ketika mendengar anaknya terlibat kasus pidana di Singapura dan harus mendekam di bui, Munarti terpukul. Hilang sudah harapannya Daryati sebagai tulang punggung yang bisa mengangkat derajat keluarga. Munarti berharap ada keringanan hukuman bagi anaknya. Namun ketika kemudian Daryati mengajukan banding, pada 2022 bandingnya ditolak dan Daryati harus tetap mendekam di penjara wanita Changi seumur hidup. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.